Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Warahmatullahi wabarakatuh. Metrum Baik, jumpa lagi bersama saya Cuham dari Bersepeda Itu Baik. Di Bicara Baik membicarakan segala kebaikan di Metrum, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Spesial ngabuburit mengudara dari studi utama Metrum Bandung. Sebelumnya kami Bicara Baik dan Metrum mengucapkan selamat berpuasa Ramadan 1446 Hijriah yang sudah memasuki hari ke-16 bagi yang menjalankannya. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada Metrum yang telah mengunjungi www.metrum.co.id dan telah mengunduh aplikasinya sambil menyimak program Bicara Baik dan mendengarkan musik serta lagu nonstop 24 jam dengan berbagai genre musik tradisional, lokal hingga internasional. Simak pula ragam artikel berita, aktual, liputan opini, dan kanal Bersepeda Itu Baik. Metrum Baik di edisi 34 kali ini Bicara Baik mengusung tema menyusuri asa baru Back to Work Bandung. Untuk interaksi dan request lagu hubungi 085211210029. Untuk konfirmasi materi dan narasumber hubungi di 0878261672. Metrum Baik seperti kita ketahui bersama, Back to Work Bandung salah satu chapter Back to Work Indonesia merupakan komunitas bersepeda berbasis gerakan yang sudah lama warawiri dengan berbagai dinamikanya mengkampanyekan gerakan bersepeda ke tempat kerja atau aktivitas khususnya di kota Bandung dan sekitarnya. Tahun ini Back to Work Bandung genap memasuki usianya yang ke-18. Betul ya? Betul ya? Kalau masalah karena 2007. Beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan tiba, Back to Work Bandung melaksanakan pergantian statuta kepemimpinan dari Kang Wildan Firdansah ke pegiat sosok sepeda harian yang mungkin sudah cukup lama bersepeda, masih muda dan tentunya tengah menyala dalam gerakan bersepeda. Sebut saja namanya Muhammad Andi Nur Fauji. Nah, bagaimana gerakan Back to Work Bandung ke depan di tangan ketua yang baru tersebut? Kita akan bicarakan di mari bersama yang bersangkutan. Dan kami juga spesial menghadirkan Ketua Umum Back to Work Indonesia, Kang Hendros Subroto atau yang akrab disapa Om Hen, yang sudah berkenan jauh dari Jakarta datang ke Bandung. Atur nuhun Om Hen. Sama-sama. Terus mungkin kita perkenalan dulu ya ke Kang Andi sebagai Ketua Umum baru yang Back to Work Bandung yang baru. Mungkin perkenalkan dari mana, mungkin nomor sepatunya berapa. Size jersey. Aku udah nunggu. Ya, baik, makasih Pak Cuham ya, dan Metrum Radio ya udah mengajak kita diskusi di sini. Perkenalkan, saya Andi, nama lengkap Muhammad Andi Nur Fauzi, kebetulan menjabat Ketua
Korwil Bike to Work Bandung ya di 2025 sampai 2008 ya. Semoga kuat dan energinya tetap konsisten lah menjalankan program Bike to Work Bandung. Sehari-hari sih saya menggunakan sepeda, kebetulan juga kerjaan di beberapa lembaga non profit juga di sosial dan lingkungan sambil mengurusi perkuliahan saya di salah satu kampus lah gitu. Ya, Pak Juham. Pekerjaan di konsultan pengembangan program di lembaga sosial dan lingkungan lah. Ya. Kalau aktivitas bersepeda selama ini sejauh ini? Iya, aktivitas bersepeda sejauh ini sebetulnya kalau ngerunut ke belakang, saya banyak bersepedahan semenjak kampus S1 saya dulu. Ya, cuman memang saya tidak bergabung di komunitas sepeda sih. Jadi sampai 2015 saya pindah dulu di Cimahi, pindah ke Bandung. Di 2015 saya pun masih bersepedahan aktif dulu ke kantor. Ada nama lembaganya tuh YPBB gitu. Jadi saya sempat kantor di sana 3 bulan, 4 bulanan. Saya sepedahan terus gitu. Saya terus bersepedahan ke sana. Kemana-mana saya tetap menggunakan sepeda sampai COVID berhenti dulu. Terus setelah COVID ya saya lanjut lagi sepedahan. Jadi memang dari dulu memang sudah bersepeda. Dan nanti kita bisa cerita banyak ya kenapa saya bisa jadi tertarik dengan Bike to Work, karena ada keresahan sendiri sebetulnya terkait dengan keresahan dan potensi bagaimana kota kita bisa berkembang lebih inklusif lah, kurang lebih gitu. Ya, itu Pak. Nah, sekarang ke Om Hen nih. Siap. Ke perkenalan aktivitasnya apa sekarang ini. Jadi di luar Bike to Work sebagai ketua umum Bike to Work Indonesia. Saya pekerja kantoran di sebuah BUMD di Jakarta gitu dari tahun 2019 gitu. Nah, kalau tadi Kang Andi setiap hari sepedaan, tahu nggak saya berapa kali? 3 hari dalam seminggu. Rebu, Kamis, Jumat gitu. Jadi kebetulan di Jakarta itu setiap Rebu ada tikumnya pagi. Terus setiap Kamis juga ada tikumnya. Kebetulan tempatnya tuh kalau di Rebu itu coverage buat teman-teman dari Jakarta Selatan. Kalau Kamis di Jakarta Utara. Kalau Jumat itu di Jakarta Timur sama Jakarta Barat. Itu ada 2 tikum. Jadi minimal itu pekerja bersepeda, itu legitimasinya di situ. Pengen sih tiap hari, cuman aduh uyuhan sudah. Tapi 3 hari udah ini tidak yang tiba-tiba Bandung itu Lampung. Ya, mulai ini cerita masa lalunya ngeri. Kacamata. Nah, kalau aktivitas kan komen seperti Gerak Toy adalah basicnya di gerakan lingkungan. Nah, itu gerakan lingkungan yang sekarang masih Om Hen kampanyekan lah atau gerakan. Oke. Saya banyak belajar dari lingkungannya, apalagi dari kantornya Kang Andi ya. David Sutasuri luar biasa ya, David in my blood gitu. Karena apa? Karena sampai sekarang saya masih ingat banget gitu apa yang dia perjuangkan dan dicita-citakan gitu. Artinya gerakan-gerakan lingkungan nggak ada, saya juga tetap jalan. Tapi saya juga bawa ke gerakan Bike to Work Indonesia karena sebenarnya nempelnya di perilaku gitu. Jadi sesederhana menempatkan sampah pada tempatnya, pilah sampah 100% lah, sampai upaya mengurangi sampah sejak dari dipikir gitu ya, supaya konsumsi dan jadi kita jauh lebih bijak gitu. Itu tetap jalan. Kapan-kapan kalau ke Jakarta minggu pagi sambil sepedaan bisa ketemu teman-teman di Operasi Semut atau teman-teman lingkungan lagi yang lain gitu. Mereka tetap jalan. Dan mungkin bisa cerita dikit kenapa misalnya ya kan memang kalau lingkungan itu tidak jauh dari gerakan bersepeda juga ya artinya. Nah waktu pameran ketika sudah bersepeda lah, terus sekarang ketika ketertarikan tiba-tiba ingin menjadi ingin menjadi tapi tertarik untuk menggerakkan melalui gerakannya yaitu Bike to Work Indonesia. Bike to Work Indonesia itu suka nggak suka gitu. Kalau saya sebelum di Bike to Work itu tuh mengindonesia dan apa ya, mungkin ada tapi saya nggak lihat, tapi Bike to Work Indonesia itu lengkap itu legalitasnya, terus apalagi ya strukturnya, sama dia punya 5 pilar. Ada advokasi, ada kampanye, ada edukasi gitu, ada sosial dan lain-lainnya. Jadi secara fundamental kita tuh nggak cuman menghobi naik sepeda, tapi ada landasannya, terus langkahnya ada, visinya ada, misinya ada. Nah ini kalau
semua disatukan dengan apapun komunitasnya gitu. Waktu itu gitu kan kita juga sempat ya di Bandung bareng-bareng ya, Kang Joam ya, ada Eco Transport Indonesia Bersepeda, gerakannya ada Bandung Night Ride dan segala macam gitu. Itu visinya sama tapi mengerjakannya karena lokal konten itu beda-beda. Ini akan jadi keren banget gitu. Nah, Biketalk Indonesia saat itu dan sampai sekarang mudah-mudahan ke depan tetap dilihat sebagai entitas atau gerakan yang bisa mempersatukan gitu. Nah, karena muatannya jangkauannya lebih luas ya tertariklah ikut menjadi bagian di sana. Keren. Nah kalau sampai sekarang data chapter ada berapa di Indonesia? Chapter itu masih ya nambah lah ya pasti ya pasti nambah. Berapanya ada beberapa yang baru mengaktifasi sama bangun komunikasi. Jadi COVID itu nggak cuma meluluh lantakkan tatanan komunikasi, tapi struktur dan segala macam itu lumayan gitu. Meskipun pada saat itu jumlah pesepeda, secara data penjualan pesepeda itu luar biasa, tapi secara hubungan komunikasi dan segala macam kita benahi sampai sekarang gitu ya, supaya kalaupun nanti terdata mungkin nggak lebih dari separuh ya, tapi kompak terus menginfluen dampaknya juga lebih bagus. Nah kalau Kang Andi sendiri ketika ketertarikannya untuk aktif di Biketalk khususnya di Bandung gimana? Ya, oke, baik Pak. Jadi mungkin kalau saya tuh sebetulnya di bersepeda tuh pertama punya kedekatan sendiri tuh sama bagaimana wilayah yang kita lewati gitu saat bersepeda. Jadi sebelum saya masuk Biketalk tuh saya suka banyak melihat kota tuh bisa jadi lebih intens, lebih intim gitu. Jadi kayak ini isu-isu perkotaan tuh ya jalanannya rusak. Kadang-kadang kalau bersepeda malam lampu-lampu jalan rayanya juga banyak yang mati misalnya. Kemudian juga ngelihat berbagai kondisi untuk pesepeda dan pejalan kaki itu banyak yang perlu dibenahi gitu. Kurang lebih jadi itu tahun-tahun awal saya menggunakan sepeda. Lalu karena saya mungkin base-nya berangkat dari pengembangan program dan advokasi begitu ya, jadinya saya punya ketertarikan terhadap bagaimana agar keresahan yang saya hadapi ini bisa jadi hal yang bisa diwadahi gitu Pak. Nah salah satunya adalah Biketalk Bandung. Kebetulan juga sebelum di Biketalk Bandung saya kenal dengan beberapa orang di Biketalk Bandung yang juga sebetulnya ada di circle misalnya pegiat-pegiat lingkungan lah dan media gitu kurang lebih. Jadi saya banyak ngobrol dengan mereka dan saya masuk kemudian di Biketalk Bandung, dan setelah masuk di Biketalk Bandung saya sebetulnya banyak berandai-andai sih, wah pengennya Biketalk Bandung tuh kayak gini nih, harusnya saya tuh punya wadah tuh. Jadi menganggap si Biketalk Bandung itu tuh bukan sebagai komunitas kalau menurut saya, jadi sebagai wadah untuk aktualisasi sih sebetulnya. Dan ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini, jadi banyak berandai-andai justru jadinya di Biketalk Bandung itu gitu. Dan mungkin dengan perjalanan waktu saya juga jadi melihat bahwa proses yang mana karena saya juga banyak dengan bergaul dengan stakeholder di pemerintahan gitu ya, dan bahwa mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan untuk berbarengan gitu dengan komunitas untuk sama-sama bergerak sebetulnya. Jadinya saya paham gitu cara-cara kerja advokasi nantinya di Biketalk itu tuh harus seperti apa dan lain-lain, cara membuat medianya, cara kampanyenya, cara bagaimana kita meng-capture partisipasi dari pekerja bersepeda yang lain itu tuh kayak gimana gitu. Seperti itulah mungkin awalnya Pak. Akhirnya gitu. tertarik ya? Iya, akhirnya tertarik dan terpilih mungkin ya diusung sebetulnya oleh beberapa. Nah, Om Ben sejauh ini selama Om menjabat ketua umum koordinasi dengan Covid itu bagaimana perjalanannya? Yang paling bisa efektif yang ketika medianya jalan, kayak misalnya pakai IG gitu ya, DM-an, saling kirim-kiriman itu kayak sepertinya nyambung gitu. Nah, kalau yang belum sempat melakukan itu ya mungkin karena belum kenal, sama-sama masih baru. Jadi sempat didatengin, kita bikin momen sepedaan kah, atau ya nih
momen-momen buka puasa bareng gitu-gitu ya. Kemarin juga ke Bogor, baru pertama ketemu sama Om Roni Wang gitu kan. Meskipun udah sempat kenal namanya, tahu nomor WhatsApp-nya, tapi momennya belum kebentuk tuh gitu. Jadi ya sudah dirajut lagi gitu, dan tentunya peran-peran senior-senior kita itu punya peran luar biasa gitu untuk mengenalkan, mengendorse gitu, menyampaikan pesan bahwa kita akan ketemu. Itu harusnya sih itu jalannya, karena pesepeda itu kan bukan cuma ketemu saudaraan pasti jalan, tapi kan orangnya juga harus jalan. Oke, kita lanjutkan lagi di sini, nanti akan lebih banyak mungkin lebih ke gerakan atau sepak terjang Kang Andi nanti ke depan buat Back to Work harapan baru di Back to Work Bandung. Setelah lagu dari siapa Mak? Sheila on siapa? Sheila on Sofin, melompat lebih jauh. Nah ini mungkin sebagai inilah semangat menyala. Bicara baik, membicarakan segala kebaikan di Metro Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Metro Back masih bersama saya Cuam dari Studio Utama Bandung di Bicara Back, membicarakan segala kebaikan di Metro Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Spesial ngabuburit bersama Kang Andi dan Om Hen. Untuk interaksi dan request lagu hubungi 0856 2121 029. Untuk konfirmasi materi dan narasumber hubungi 0878 2601 1672. Sebelumnya mungkin saya mau sapa-sapa dulu, mungkin pada mendengar mungkin Back to Work Bandung, teman-teman Back to Work Bandung mungkin kalau lagi mendengar, salam dari kami, bersepeda itu baik. Terus Alumni. juga mungkin mungkin ada yang mendengar dari Back to Work Indonesia, salam buat teman-teman Back to Work Indonesia. Terus mungkin ada Bang Ade mungkin lagi mendengar, nah ini lagi Bang Ade Katim yang langgan fans setia Bicara Baik Dan Country Session. dan Country Session. Oh. Nah untuk ke Kang Andi ya mungkin mungkin sekarang belum ada pelantikannya sampai saat ini. Belum ada pelantikan. Kapan agenda ada pelantikan? Rencananya setelah Lebaran. Setelah Lebaran, jadi akan coba ada pelantikan gitu. Pengurus, Pengurus. jadi nanti ada dokumen yang disiapin dari kita, ada berita acara Gitu. Udah sejauh ini untuk kepengurusan gimana? Sejauh ini untuk kepengurusan sebetulnya masih ada yang Cari-cari ya. perlu diisi sih, karena mungkin saya ada merubah beberapa divisi gitu. Jadi kalau dulu di Back to Work Bandung mungkin saya share aja gitu ya, bahwa divisinya itu hanya internal sama eksternal. Tapi kalau yang saya susun sekarang ini sebetulnya lebih mengacu pada 5 pilar tadi yang juga di Back to Work Indonesia, dan saya sepakat bahwa memang proses pembentukan divisi itu harus
berdasarkan arah kerjanya nanti mau kemana gitu, arah gerakannya. Jadi nanti ada divisi advokasi, tapi saya tambahkan riset dan advokasi. Kemudian ada yang kedua tuh ada kampanye dan media. Nah, yang ketiga itu khusus untuk edukasinya saja. Jadi bedanya kampanye atau dan edukasi itu, kalau kampanye itu dia punya produk yang nantinya tuh bisa diakses terus gitu. Kalau untuk komunikasi atau sosialisasi itu hanya berkala aja temporal lah gitu, melalui sosial media salah satunya. Tapi kalau yang komunikasi lebih panjang gitu, si produknya lebih advance. Nah, lalu merchandising mungkin di situ. Jadi masih tetap ada sih, meskipun ya menurut saya itu masih tetap ada ya, meskipun ya kita hanya bisa mengeluarkan mungkin t-shirt atau jersey mungkin atau rompi, tapi ya bike tapi mungkin ya perlu tetap ada gitu kayaknya gitu, mau berapapun itu karena jadi dukungan untuk branding kita gitu. Gitu. Kalau sekarang mau gebrakan pertama yang Kang Andi lakukan. Iya, sebetulnya sih ini masih dalam rangka sowan dulu ya. Silaturahmi Silaturahmi dulu. Jadi saya memang masih sowan masih sowan ke beberapa pihak karena begini Pak, saya mungkin bukan dari komunitas ya. Jadi mungkin orang-orang lebih banyak gak kenal saya sebetulnya. Oh kok tiba-tiba di Biketalk, tapi ya saya menyadari itu bahwa saya bukan berangkat dari komunitas, jadinya saya perlu silaturahmi dulu ke beberapa pegiat sepeda yang lain, mungkin yang senior lah katakanlah, kemudian juga ke beberapa komunitas. Nah makanya di kepengurusan nanti saya juga akan membagi peran dengan orang yang sudah biasa di komunitas gitu. Jadi dari satu sisi karena saya takutnya terlalu nantinya ke arah riset dan advokasi gitu, terlalu tinggi mungkin. Iya. Sedangkan era-era sekarang mungkin Biketalk udah bukan kesana lagi gitu mungkin ya, tapi perlu ada sisi orang yang mengaktifasi di komunitasnya juga gitu. Jadi mungkin perlu ada pembagian peran antara ketua dan wakilnya tuh di situ gitu. Jadi saya masih mencari partner untuk di wakilnya sih sebetulnya yang berasal dari komunitas gitu kurang lebih. Jadi kalau ditanya gebrakannya sih mungkin bukan jadi gebrakan ya, tapi saya membahasakannya lebih mereaktivasi aja gitu Pak. Karena nggak ada yang baru, saya hanya menambah beberapa arah gerakan aja gitu, dan saya coba mereaktivasinya dengan mengawalinya dengan silaturahmi terlebih dahulu gitu ke beberapa komunitas sambil nyiapin pengurus. Kita ini aja Gitu. Pesepeda pria memang tidak bercerita ya. Gitu. Tiba-tiba jadi presiden Biketalk. Tiba-tiba dorong Dorong sepeda. dorong berita. Ya mungkin maksudnya ada, ini kan momentum lebaran ya, maksudnya Iya. ada semacam apalah Pertemuan ya. sambil sambil Iya. ngopi lah. Ya, rencana ada. Setelah pengurus terbentuk, harapannya sih minggu depan tuh kita bisa coba adain bukber. Cuman saya masih mencari-cari tempat dan siapa saja nanti pengurus yang mau datang dan teman-temannya seperti apa waktunya gitu, karena kebanyakan juga masih bertugas di kantor gitu ya. Jadi saya belum tahu, ada yang shift malam dan lain-lain karena beragam gitu di anggotanya. Jadi kurang lebih, tapi ada Pak ke arah sana mohon. Ya ada kemungkinan Kang Andi bisa mengaktifkan kembali program dulu yang memang sudah jadi jadi ngumpul di Taman Cikapayang gitu. Iya. Tiap hari Jumat sore. Iya, saya soalnya girohnya itu di situ. Girohnya di situ ya. Iya, itu ya. Cuman saya ngelihat mungkin tren yang sekarang ini tuh agak berbeda ya Pak. Iya, kalau saya perhatikan gitu ya, bahwa anggota yang sekarang mengisi di Biketalk itu justru lebih banyak di arah kabupaten kalau sekarang. Jadi di arah selatan tuh. Jadi yang dari arah selatan itu mereka biasanya punya Kang Ferry dan teman-teman Kang Ferry dari Seres tuh, dari teman-teman di kabupaten itu biasanya mereka yang mengaktifasi goes barengnya nanti ke Dago. Nah artinya kalau misalnya saya coba bertemu sebelum pulang kerja di Cikapayang itu, saya belum punya pemetaan anggota yang memang bersepeda ke jalur situ lagi kalau era sekarang gitu Pak. Kalau dulu kan mungkin
Wah, masih ada gitu ya yang beberapa yang Ini bersepeda. ketemu sama orang yang punya kenangan. Nah, iya. Oh iya. Sementara orang itu udah nggak tinggal di situ gitu. Oh, iya, iya. Era sekarang kan Jadi, mungkin iya. tinggalnya di mana? Kamu pengen ketemu siapa? Oke, jadi gitu aja. Tapi intinya bahwa sebenarnya perlu ada kegiatan, mah tempatnya atau apa Iya, bisa iya, kita iya, mungkin gitu. karena Iya, itu iya. memang Jadi salah giroh komunitas itu salah satunya. Betul. Nah, tanggapan sebagai ketua terhadap apa yang tadi disampaikan Kang Andi dengan program-program dengan gerakan-gerakan. Ya, selamat ya buat Kang Andi ya terpilih gitu. Jadi ketua Korwil Bike to Walk Chapter Bandung. Jadi Yang sebenarnya ketiga. jadi sebenarnya ini amanah nggak ringan-ringan amat gitu. Pesepeda kan ya selain jenis sepedanya beda, rutenya bisa beda gitu, teman mainnya beda, tapi sebenarnya mereka sama-sama mengayuh gitu. Nah, menyelaraskan irama atau alkayuhan ini terus mengemas menjadi satu hal yang kelihatan betul. Saya happy banget kalau ternyata ada background riset gitu ya, jadi ada basis datanya gitu yang bisa dilaporkan. Nih, ngasih penghargaan kepada teman-teman yang memang sudah bersepeda itu yang penting gitu, karena kita tuh bisa dibilang komunitas, bisa lebih dari komunitas juga bisa gitu. Kenapa? Karena kita sepedanya nggak di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu udah teman-teman komunitas pasti, karena waktunya sempat, waktunya tepat gitu. Tapi kita tuh mencoba menggeser dari menggunakan transportasi pribadi bermotor menjadi transportasi ramah lingkungan yang salah satunya adalah sepeda gitu, yang paling mungkin ya. Nah, itu di hari kerja Senin sampai hari Jumat gitu. Nah, itu gimana tuh kan dulu sempet tuh seminggu sekali ya tiap Jumat itu ada gitu. Nah, ya kalau Jumat sore ya mungkin pulang dari kerja berarti paginya udah naik sepeda gitu kan, sorenya berarti ketemu gitu, yang gitu-gitu. Nah, ayo semangat gitu. Jadi silaturahmi tadi yang disampaikan itu keren banget, karena nggak bisa jalan sendiri juga kita. Jadi harus bareng-bareng teman-teman dari Bike to Walk Bandung gitu. Nggak cuma Kang Andi, saya pikir juga semua perangkatnya gitu bisa ikutan jalan, membaur dan itu hadir gitu. Itu sih pada dasarnya dari pusat sama wilayah itu sama gitu. Samanya kenapa? Kita nih sepedaan udah jelas. Nah, menyamakan sepeda hanya Pak Juham yang rutenya beda gitu. Saya kan cari makan gitu kan gitu. Mungkin atau yang Saya lain. cari kacamata. Saya cari kacamata. Cari kacamata. Aku nggak berani mau ngomongin. Saya pensiunan ekotrans, ekotrans apa namanya 500 km kan nggak ada apa-apanya sama Pak Juham yang tiap hari gitu. Nah, ternyata bisa dihitung itu apa itu karbonnya, terus apa namanya sudah menghemat BBM Pertalite berapa itu tuh bisa gitu, itu tanpa sadar teman-teman. Dan ada juga kan yang memang dia sepeda dipakai buat kerja tuh, kayak yang Starling kalau di Jakarta tuh Starling, terus apalagi kopi apa itu ditemenin, itu ditemenin sama komunikasi sama pemerintah tuh memang penting banget. Kenapa? Mereka yang bikin kebijakan, aturan, jadi berada di tengah-tengah itu. Kalau lewat dikit jadi sandwich gitu, tapi kalau enggak ya bisa mencoba menjembatani dengan baik. Itu diupayakan dengan yang cara yang elegan sih. Ayolah belajar bareng, aku juga belajar sama teman-teman. Nggak bisa sendiri, nggak bisa. Ya. Nah, terkait reward nih buat pesepeda atau penghargaan atau yang sifatnya memang yang tadi yang kecil-kecil, tapi nah saya mengingat kemarin waktu itu juga mimpi ekotransport ya, ketika ada teman yang memang sudah beta bekerja itu akan dikasih semacam reward apalah gitu, itu mimpi. Nah, memang belum terwujud masa itu waktu sama ekotransport, akhirnya terwujudlah sama Bike to Walk tahun 2021. Nah, ada semacam reward itu. Nah, reward yang kemarin penghargaan Bike to Walk Indonesia itu juga kemudian diadaptasi oleh Porkom ya, sama pemerintah dengan juga memberikan reward khususnya untuk di Bandung Raya. Nah, kalau yang di Bandung Raya udah berjalan tuh udah hampir 3 kali. Nah,
Nah, yang Indonesia, yang Back to Work Indonesia tuh baru 2001. Nah, tahun-tahun kesini. Nah, kalau Om Hendro sendiri sekarang yang apakah itu akan mau Ya, diadain lagi atau gimana? bisa jadi formatnya yang berbeda, tapi memberi reward itu pengennya jadi nambah semangat ya, ngasih namanya reward penghargaan, dan ketika kita memberikan juga memverifikasinya clear, kita juga jadi termotivasi gitu, nggak cuma sekali ini doang, kasih semangat, didampingin gitu. Nah, pertama pasti dari pemberitaan, yang kedua yang paling dibutuhkan ya sesederhana mungkin pakai voucher gitu ya, pakai voucher sebulan sekali kan ketahuan tuh, bisa kelihatan gitu. Kalau yang mungkin skalanya kayak kemarin ya, pembiayaannya kita cari, mudah-mudahan gitu dibantu dengan banyak pihak. Sebenarnya bukan cuma harus dari Back to Work ya, tapi ketika penyampaian reward ini bisa diakomodir misalnya oleh pemerintah ya nggak apa-apa juga. Tapi penerimanya, beneficiarisnya clear kok, kita bisa mengusulkan juga gitu. Kalau kitanya mampu, woi besok kita kasih kan gitu kan, belum lah ya. Oke. Nah, kami melanjut untuk nanti harapan ke depan atau maksudnya sejauh ini setelah kalau sudah lebaran memang apa yang akan Anda lakukan yang memang mau gercepnya sekarang? Iya, jadi mungkin ya tadi selain pembentukan pengurus, tapi juga menyamakan dulu kerangka cara pandang di Back to Work yang sekarang gitu ya, Pak ya. Karena mungkin kita perlu perlu menyadari bahwa tren dari pesepeda itu dari 2008, 2019 sampai sekarang itu kan berbeda gitu ya. Jadi kalau sekarang nih menurut saya pribadi kultur bersepeda tuh orang-orang udah bersepeda, tapi perlu kita klasifikasikan misalnya. Yang pertama sepeda sebagai rekreasi gitu ya, yang kedua sepeda sebagai olahraga, karena saya juga penikmat ultra cycling gitu, suka nonton dan suka nontonin dari luar, yang di luar atau yang di Indonesia. Jadi itu juga perlu disadari bahwa tren sepeda udah ke arah sana, apalagi di kota Bandung banyak event juga ke arah sana. Yang ketiga ya tadi, pengguna sepeda sebagai alat transportasi alternatif harian atau ya yang bekerja menggunakan sepeda tadi. Nah, bagaimana caranya agar 3 klasifikasi pengguna sepeda ini tuh harus dipandang juga oleh Back to Work. Nah, itu sebetulnya yang pengen saya diskusikan sebetulnya dengan pengurus, agar kerangka si Back to Work-nya ini tuh tidak hanya spesifik terhadap pekerja bersepeda aja, tapi juga sepeda sebagai rekreasinya yang mingguan tuh kayak gimana. Berarti kan mereka harus diberikan kenyamanan di wilayahnya untuk bersepeda gitu kan, dengan lajur kah, dengan rambu-rambu kah, dengan hal-hal yang mendukung para pesepeda mereka juga. Kemudian juga berkaitan dengan sepeda yang sehari-hari gitu sebagai pekerja, menurut saya juga perlu didukung juga, misalnya dengan mereka tuh, kalau yang saya perhatikan gitu ya di anggota itu sebetulnya selain reward itu mereka bukan hanya butuh ya, tapi mereka juga membutuhkan recognize aja sih, pengakuan dari kita gitu, bahwa aktivitas sehari-hari mereka ini bersepeda dan mereka hebat loh. Dan mungkin yang menarik juga karena saya juga ingin barengan juga sama salah satu platform untuk tracing the carbonnya itu, salah satunya bahwa mereka tuh berkontribusi untuk mengurangi emisi CO2-nya gitu. Nah, itu tuh kita recognize bahwa mereka tuh punya kontribusi loh. Tanpa sadar mereka tuh punya kontribusi. Dan insentif yang buat mereka itu, sebelum kita berbicara insentif dalam bentuk nominal dan lain-lain, mereka punya privilege untuk melakukan olahraga, di satu sisi olahraga sama penyelamatan terhadap lingkungan gitulah kurang lebih, meskipun kita nggak lihat kontribusinya kecil atau besar, tapi mereka udah mengupayakan itu gitu Om. Jadi mungkin lebih saya ingin bukan merombak juga, tapi mendiskusikan gitu ya, cara pandang Back to Work yang sekarang ini tuh harus ke arah mana. Nah, itu mungkin gitu. Stakeholdernya keren tuh sepeda itu. Ada perhubungan, lingkungan hidup, olahraga, spora juga ya. Nah, Pariwisata bisa Om? Pariwisata. Untuk program yang maksudnya sebagai ini awal Kemarin nih ya. Eksistensi. Nah, ini Back to Work sudah ada nih. Nah, mungkin kayak Omen, mungkin arahannya ketika Omen sudah menjadi pejabat ketua umum, apa yang pertama yang buat eksistensi selain media IG ya yang ditonjolkan. Nah, itu apakah yang bersepeda yang 3 itu, yang wilayah ini itu yang pertama kali Om yang lakukan? Justru untuk kampanyenya.
Oke, aku juga sama Kang Andi. Kita tuh sebenarnya nggak ada yang orisinil baru sama sekali gitu. Lebih ke mencoba mensinergikan, mengkomunikasikan bahwa Baik to Work Indonesia itu hadir sekarang menebalkan bold gitu ya. Kamu tuh udah keren banget nih loh. Kita bikin apa ya, hitung-hitungan, diposting tuh secara personal ada, secara kolektif ada. Itu aja masih belum tentu semuanya sepakat gitu. Wah, jangan-jangan tadi jual atau apa gitu. Yang masih gitu. Tapi at least pelan-pelan ya disampaikan. Jadi lebih terukur gitu. Kalau ditanya, kalau memang komunitas kan biasanya komunitas itu ada anggotanya. Nah, Baik to Work Indonesia itu berapa jumlahnya itu emang kita bisa ngitung? Nggak bisa, Bos. Gitu. Nah, artinya mulai data aja. Kita perlu data tuh bukan untuk pengakuan kita punya sekian banyak, bukan, tapi jumlah pesepeda, terus kontribusinya apa, itu sih penting sih menurutku gitu. Jadi nggak serabutan sepedaan sana, bukannya nggak boleh, tapi kalau ada datanya bagus, checkpoint, pengen nambahin banyak tempat ngopi gitu, baik itu yang di pinggir jalan tapi nggak ganggu ya, kan temporary, atau memang kafe-kafe yang memang dia mengizinkan kita untuk kumpul di sana, karena tikum itu penting gitu, nggak cuman di situ gitu, tengah nggak kan, untuk yang dari utara selatan harus berjuang dulu gitu. Makin banyak tempat itu orang datang, sepedaan jadi lebih bagus. Itu sih yang pengen disamain, dan ini nggak cuma ada di Om Andi sama saya gitu, tapi semua teman-teman juga melakukan hal yang sama, pemikiran yang sama. Itu dulu yang paling susah sih menurutku, nyamain persepsi itu. Karena nggak ada kita juga mereka sepedaan, Om. Iya. Iya, benar. Oke, terima kasih. Untuk kita lanjutkan di sesi berikutnya setelah lagu dari Menjemput Janji Bersepeda dari KCG. Ini ciptaan Pak Didi ya? Iya, Pak Didi. Yang dirilis, maksudnya penulisnya. Lirik ya? Sama Ompe juga. Ompe juga sama Ompe. Aransemennya mah mungkin sama tim KCG ini. Oke, bicara baik membicarakan segala kebaikan di Metrum, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrums Radio Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Baik masih bersama saya, Cuham dari Studio 1 Bandung di Bicara Baik, membicarakan segala kebaikan di Metrum, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Spesial ngabuburit bersama Baik to Work Bandung dan Baik to Work Indonesia. Untuk interaksi dan request lagu hubungi 0856 2121 029. Untuk konfirmasi materi dan narasumber hubungi 087826 011672. Bagi Metrum Baik yang berinteraksi, tidak ada ya. Maaf. Ada Ada. kalau mau novel, ada ke novel. Novel. Kalau mau Oke,
Ada yang ini nih dari Maui spesial bagi yang mau tanya-tanya atau yang mau interaksi atau sekedar Biar say resep hi. baca. Ada Novel dari Gramedia. berapa satu? Ada 3 boleh. Ada tiga ya Mak. Bagi buat teman-teman yang mendengarkan yang mau novel-novel dari Gramedia, silahkan untuk bertanya ke siapa aja, ke Om Hen atau ke Kang Andi. Kang Andi, nah untuk sekarang apa ada tantangan, peluang dan ya istilahnya SWOT-nya lah. Iya. Gimana? Ya, oke, baik Paps. Kalau pertama sih ya terkait dengan tantangan ya, mau tidak mau harus diterima. Bike to Work Bandung itu tuh perlu regenerasi menurut saya. Itu yang menantang karena gimana ya, kalau saya lihat untuk mendapatkan pengurus yang fresh gitu ya, saya anggap fresh punya keinginan yang sama untuk membangun kembali Bike to Work Bandung itu tuh rasanya tuh agak sulit, dan jadinya saya agak mencarinya ya udah yang sebelumnya, tapi mungkin ada beberapa orang yang baru, ada beberapa orang yang sudah pernah gitu. Nah di situ mungkin Pak, jadi itu tantangan pertama. Lalu tantangan yang kedua mungkin karena kita juga mau tidak mau memang bersepeda sambil bekerja, sehingga mungkin ya klise ya waktu gitu, waktu yang menjadi persoalan. Cuman itu kan sebetulnya bisa intervensi dengan kemasan programnya tuh mau seperti apa gitu, itu kurang lebih. Nah mungkin peluang-peluangnya menurut saya saat ini tuh komunitas itu udah banyak ya Pak ya, komunitas sepeda tuh mau sepeda yang memang dia berdasarkan brand atau jenisnya tertentu, atau mau bersepeda yang berdasarkan gerakan-gerakan sosial gitu, atau mungkin bersepeda sesuai dengan wilayah rumahnya gitu ya, di RW 4 grup sepeda mana gitu. Nah itu banyak. Jadi peluang Bike to Work Bandung ini sebetulnya justru lebih jadi tukang jahit lah kalau saya analogikan ya. Jadi menjahit bagaimana agar mereka ini tuh bisa terrecognize lah, saya istilahnya tuh terakui gitu, bahwa mereka tuh juga bersepeda dan bersepeda, mau itu di weekend atau seperti apa, tapi mereka tuh ya bersepeda untuk kota yang lebih nyaman lah katakanlah. Jadi saya harapannya ke sana sih. Jadi wah ini peluang nih, komunitas yang banyak itu, tinggal kan kitanya mau apa ya, saya mau bersilaturahmi, mau berkenalan dengan mereka, termasuk kan mungkin dengan forum-forum yang ada juga gitu kan, yang mewadahi kegiatan-kegiatan bersepeda dan lain-lainnya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita selaraskan gitu. Jadi menurut saya udah masanya sekarang tuh kita udah kolaboratif sih gitu, kalau menurut saya Pak gitu. Itu mungkin jadi peluang menurut saya gitu. Jadi bukan merasa eksklusif, wah ini dari Bike to Work nih, saya si paling sepeda setiap hari gitu. Ya tidak gitu kalau menurut saya mah gitu. Jadi menurut saya mah oke, sepedahan tiap hari, yang lain juga sepedahan. Oke, kita apa nih yang bisa kita kembangkan gitu Pak. Kalau saya mah energinya pengen ke sana, nggak mau energi yang wah ini saya si paling lingkungan atau apa gitu, enggak lah sekarang mah. Udah nggak zaman, udah semua udah aware lah sekarang mah gitu. Paling senior. Si paling senior. Pop cuham ya teman. Jadi kalau saya ke pengurusan mungkin saya juga tidak mungkin ya, karena sudah ketuaan. Bahkan si Wajan sih masih dari biasa. Nah, mengenai support system gimana? Jadi misalkan sekarang kalau sudah ada ancang-ancang apa gimana kalau support system yang ya buat pertama support system tuh saya ada memaknainya agak ganda nih. Misalnya support system di rumah nih ya. Ya itu mah ngedukung gitu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dengan bersepeda, saya sebetulnya tuh sebetulnya kalau proposal tuh udah disiapin lah gitu ya, masih untuk mendukung gerakan-gerakan, program-program, karena saya juga ngembangin proposal juga kebetulan. Cuman memang gini, kadang-kadang kalau ada pendanaan masuk itu tuh kenapa jadi kita seolah-olah saling punya hak untuk dan lain-lain itu, karena pengelolaan dananya tuh tidak menggunakan mindset program gitu. Jadi kalau nggak punya perencanaan, nggak punya mindset untuk itu, ya dana yang berapapun masuk pasti akan jadi chaos gitu. Tapi mindsetnya proyek ya. Menurut saya sih karena ya ini mungkin alhamdulillahnya kebetulannya aja gitu, karena saya banyak menangani
funding dari luar dan lain-lain. Saya tahu SOP pengolahan keuangan, pelaporannya kayak gimana, transparansi akuntabilitasnya gimana. Jadi menurut saya itu yang perlu saya terjemahkan juga sih ke organisasi Bike to Work gitu menurut saya ya. Bike to Work Bandung maksudnya gitu. Gitu Pak mungkin ya, kalau support system tuh masih dicari, tapi ya kita perlu menguatkan pondasinya dulu nih. Ketika itu dapat nih alhamdulillahnya, nah kita harus ngapain gitu agar tidak terjadi konflik. Bagaimana arahan dari Ketua Bike Indonesia? Ya, kalau memang suatu yang ceritain tadi mau jadi kayak gitu, kayaknya Bike to Work Indonesia juga perlu belajar dari sini. Seru. Enggak, karena mempersiapkan sumber daya dari kita semua itu nggak ada yang niat untuk ngambil sesuatu, nggak ada. Tapi karena nggak ada sistem yang clear, terus keselip satu aja gitu, jadi seolah-olah kan karena kita nggak bisa membuktikan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini sih kan di luar tuh mungkin ya, atau mungkin perusahaan gede yang sekarang tuh udah punya tuh sistem mereka, dia nyari yang program udah bagus, udah jatuh cinta, tapi ngelihat administrasinya kita nggak latihan, nggak sama dengan mereka, dari lihat mensreanya nggak ketemu, wah udah susah ini gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak sesederhana sepedaan asal sepedaan, udah ngurusin organisasi gitu. Aku juga baru belajar. Sama. Sekali lagi kepada teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan, sekali lagi saya mau yang berinteraksi nanti yang berinteraksi terpilih ada beberapa novel dari Gramedia, persembahan dari Maui ya, dari Metrum, novel-novel romantis atau horor mungkin romantis ya. Nah, Romantis, nggak tahu macam-macam soalnya. nah kalau Kang Andi nanti, nah maksudnya ketika ada gebrakan yang pertama untuk eksistensi, karena memang kalau waktu Bike to Work Indonesia kan memang saya lihat IG-nya tuh ada lagi apa tentang yang sepeda ini operasi musuh juga masuk itu ya, operasi semua tuh udah masuk bagian maksudnya Ya karena kolaborasi, kolaborasi. Semua kolaborasi. Nah untuk mengeksplorasi, wah ini Bike to Work Bandung nih, nah ada gerakan misalkan kan sekarang Jumat bersepeda itu Jumat sudah baik. banyak sih, Sudah sudah banyak, banyak. ya. Tapi Ya, apakah makin bisa bagus sekarang. bisa nggak? Bisa. Lagi misalkan ini Bisa. emang Ya kan narasinya dibangun. Jumat bersepeda itu yang biasa di Taman Veteran. Iya. Ada lagi, nah itu disampaikan. Itulah maksudnya dikemas yang bagus dengan tidak mengurangi rasa hormat atau seolah mengkooptasi itu kegiatan gua, bukan. Tapi diceritakan. Jadi makin banyak kan. Ternyata pesepeda baru itu kan kita bilang, aku nggak bisa sepeda pakai jersey, aku nggak punya jersey, tapi sepeda baru gimana sepeda baru kan. Wow, aneh sendiri yang cuma pakai jersey, aku pakai apa yang gitu-gitu kan. Nah itu yang ditemenin. Itu sih bisa banget itu. Kalau saya sebetulnya kemarin ada 2 request ya. Yang pertama udah ada. Karena saya suka dilihat sama teman-teman di Bike to Work itu suka sepedahan ke Gambung gitu nya, nguriling Ciwidey. Nah, jadi pengen yang lain tuh pengen nyobain rute goes barengnya ya Fondo lah, mereka pengen Fondo bareng gitu. Ke Ciwidey, ke Gambung katanya gitu, lewat Ciwidey dan lain-lain. Ada yang menyampaikan keinginan itu tapi nggak tahu nih nanti gimana. Cuman kalau yang kedua mah pengen ketemuan sekedar goes bareng sambil ngopi-ngopi aja sih. Jadi itu kayaknya yang ini ya yang hilang gitu ya, yang sempat parem gitu di Bike to Work teh gitu, ngumpul sabari ngopi nah gitunya. Tapi mungkin kalau saya ada aktivasi diskusi-diskusi ke depannya gitu, mengaktifkan lagi Patapong Sabtu Kahiji mungkin ya, kalau sebelumnya cuman konteksnya mungkin nggak ngediskusiin hal yang terlalu berat gitu. Tapi misalnya ya misalnya ada pekerja-pekerja yang mereka sering menggunakan Excel gitunya, latihan Excel gitu, kayak gitu-gitu sih, karena kita nggak bisa misahin dari proses pekerjaan mereka sendiri. Tapi kalau gebrakan awal mah itu Pak, kayaknya ngopi bareng sama goes bareng aja. Terus juga sesekali saya tuh pengen ngebarengin teman-teman yang di selatan, terus teman-teman yang utara, kecontohan sama ini aja di pusat lah Om lah gitu, kurang lebih. program itu ya. Ya nanti bisa saling banyak belajar dari Om. Yang di selatannya banjir, jadi nanti ningali update dari teman-teman teh lagi apa kebanjiran deh nih, wah mantap. Tapi masih di goes keren. Nanti pas banjir di karena non
karena parahu keluar kan. harinya, Jadi ya. motor mah tuh bisa. Bisa deh, iya. Kan pas sepeda bisa, nah difotokan, oh kita mah sepedahan melawan banjir juga bisa, keren kan. Kang Ferry itu Kang Ferry ya, Kang Ferry. bisa dipertimbangkan tuh Kang Ferry. Iya. Ya. Iya. Salah satunya Kang Ferry. Udah saya japri. Iklim bersepeda di Bandung itu kan luar biasa ya. Iya. Kita pernah dulu mengira-ngira gitu. Karena cuacanya juga asik gitu. Enggak banyak jalan yang naik turun, relatif datar. Kan pernah kita sepedaan malam tuh 300-an orang lebih gitu sampai penuh. Tapi bukan ngomongin banyak-banyak kan waktu itu, tapi mencoba mengupayakan pesepeda tuh kalau banyak predator juga ganggu jalan juga, ganggu pengguna jalan yang lain gitu kan. Nah, artinya balik lagi tuh, mulai dari simpelnya kita nggak nyampah, bawa tumbler gitu, terus sepedaan dua-dua, panjang, ya panjang, tapi makanya pas lampu merah ya kepotong kan, berhenti nanti nunggu sampai dibikin simulasi kayak gitu tuh waktu itu. Jadi ini bukan lagi balik kayak dia pengen kayak gitu nggak, tapi maksudnya pesepeda di Bandung itu luar biasa dan setiap minggu bisa jadi banyak yang ke Bandung, mungkin liburan mereka bawa sepeda, ya atmosfernya seru sih sebenarnya, luar biasa lah. Artinya untuk dibilang Bandung itu sebagai kan sempat menginspirasi banyak kota tahun-tahun itu gitu ikutan, seru kok. Sama kekuatan media ya yang Iya, sama sosok-sosok kayak Pak Juham ini bisa masuk di mana aja gitu. Nyusup Federal ada, terus sepeda lipat ada, Pak Juham di lingkungan MTB ada. MTB ada. Ini terbuat dari apa sih? Listrik mah tuh ayah. Listrik mah tuh ayah. Listrik ada. Ya. Nah, jadi program itu yang nanti akan ya istilahnya mah saat stimulan aja lah ya. Kalau programnya masih banyak sih yang saya rencanakan mah gitu. Cuman itu yang gebrakan awal lah. Ya kan, kita juga kan waktu itu sepedaan ke apa yang susu deh. Oh iya. Pangalengan. Enggak. Susu. Itu. Susu yang di kebun kelapa. Enggak, kadang-kadang kita sama-sama nyari kupat tahu misalnya, atau nyari sama-sama nyari itu gitu. Jadi pedagang yang kaki lima tapi bersih juga terbantu gitu kan dengan adanya pesepeda yang banyak gitu kan, seneng. Iya benar. Betul. Nah, makanya waktu itu ada dinamakan komunitas susu namanya, sepeda suka-suka. Awalnya itu dari suka minum nyusu. Jalan apa tuh namanya? Jalan Haji Ihsan gitu Ijan. Benar. Nah itu memang terbentuk itu. Memang itu juga kan sebenarnya waktu itu backtalk juga ada budaya misalnya setelah Jumat ngumpul di situ, kemudian kulineran ya. Iya, kita kulineran, jalan gitu, terus ngelewatin dulu museum misalnya kan, kita foto-foto, terus nanti kita makan di mana misalnya gitu. Sambil mengenang. Sepanjang jalan kenangan. Itu menarik tuh. Saya sangat, kalau saya di Bandung mungkin akan ikut juga sih. Tapi kan tadi Purwakarta ya? Ya mungkin ada tambahan lagi yang bisa disampaikan mungkin terkait apa sih yang Kang Andi akan lakukan ke depan. Iya, makasih Pak. Jadi mungkin kalau yang sekarang tuh saya coba yang awal-awal tuh saya masih coba silaturahmi dulu untuk dengan teman-teman bersepeda yang di Bike to Work yang udah lama-lama gitu ya, pengurus-pengurus lama. Kemudian juga orang-orang yang ada di komunitas-komunitas lain gitu. Saya pengen silaturahmi dulu, sekedar kenalan aja gitu, itu dulu. Kemudian kalau pengembangan program sih sebetulnya yang pertama nih kalau di riset dan advokasi itu, jadi kami tuh sempat ngobrol dengan salah satu anggota gitu ya. Dia tuh mau bikinin nanti QR code yang disimpan di tiap sekolah. Di sekolah-sekolah itu kan sebetulnya banyak pengguna sepeda anak-anak gitu ya, yang mana keselamatannya itu perlu dijaga lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi harapannya karena pengguna handphone sekarang sudah semakin banyak dan akses terhadap informasi juga bisa lebih mudah, jadinya kami mau nyiapin QR code berisi tentang keselamatan dalam bersepeda atau keselamatan di lalu lintas gitu. Kurang lebih itu yang lagi dipersiapin oleh tim riset dan advokasinya. Kemudian juga yang di medianya mau diaktifasi lagi sebetulnya
ada tema-tema tertentu nanti yang saya arahkan. Misalnya tema-tema di bulan ini khusus terkait dengan pengolahan sampahnya di kota seperti apa. Kemudian tema-tema terkait dengan iklim dan kontribusi pesepeda. Sebetulnya dibalikin lagi kontribusi pesepeda sih sederhana kita membawa bidon atau tumbler sendiri itu kan itu juga sebetulnya upaya kita mengurangi kemasan plastik sekali pakai. Kemudian juga terkait iklim ya tentu kontribusi meskipun sedikit gitu ya. Kalau banyak kan itu juga jadi satu dampak tertentu gitu. Nah itu. Nah lalu berkaitan dengan merchandising ya kita tetap diaktifasi lagi gitu. Nah kemudian kita sebetulnya pengen kerjasama sama Marshall Bandung ini Pak. Jadi karena mau nggak mau si Bike to Work ini tuh harus dibekali pekerja-pekerja bersepeda ini harus dibekali kemampuan Marshall lah. Saya merasanya gitu ya. Misalkan lagi ngawal ataupun sendiri gimana cara mereka mengenali risiko-risiko yang ada di jalan dan lain-lain. Kayaknya sense dari Marshall ini tuh udah ada lampu senya iya. Dari dia udah nggak ada lampu sennya, nggak ada tanda-tanda yang lain-lain. Jadi pengen ada pelatihan-pelatihan itu dulu, termasuk juga melakukan workshopnya itu juga ke anak-anak remaja gitu yang ada di sekolah. Jadi ada yang Bike to School itu nggak cuman datang ke sekolah kemudian sosialisasi bersepeda aja, tapi juga ada pelatihan terkait Marshall-nya, kemudian juga perbaikan komponen sepeda mau diaktifkan ke sana sih. Gitu mungkin kedepannya mah gitu. Nah, biasanya kan gerakan bersepeda itu beberapa kegiatan berdasarkan momentum ada momentum. Nah, yang terdekat kan Mei kalau mungkin hari pendidikan gitu ya. Atau Juni, nah itu Juni itu ada hari sepeda juga ya, secara internasional. Nanti dan dulu kan biasanya memang Bike to Work yang selalu terdepan untuk misalkan Bike to Work World Bicycle Day, nah itu kan terus ke sananya nanti ada hari lingkungan, ada stunting. Nah, siap. Itu nanti gimana? Nah itu melihat momentum tersebut. Momentum. Oh iya, Bogor juga kemarin sempat komen juga katanya 0 to 0 katanya. Nah, kan Bogor ya. Iya, belum tahu hari apanya gitu. Bulan apa? Belum tahu tuh. Biasanya awal tahun maksudnya. Kemarin. Terakhir mah bulan Juni. Juni pas WBD iya. World Bicycle Day. Kalau nggak Kan salah. itu mah emang event itu kan. Iya, gitu. Kalau menurut Omen gimana tentang ya kegiatan yang memang berdasarkan momentum kayak gitu? Iya pasti hari-hari besar itu kan orang lain merayakan atau memperingati ya menurut saya hadir, Bike to Work hadir gitu. Nah nih bicara bisa membaur, bisa mewarnai tapi tidak harus dominan, tidak terkesan dominan itu sih gitu. Karena pada dasarnya mereka sudah bersepeda gitu dan enggak guruin juga ya, kita bersama aja tapi iramanya ketemu kok gitu. Mari mengayuh bersama kan gitu, apapun sepedamu. Bersepeda itu baik. Oke, terima kasih. Nanti dilanjutkan lagi untuk sesi terakhir di sesi keempat setelah lagu dari Maher Zain featuring Haris J berjudul Qalbi fi Madinah. Bicara baik, secara ngabuburit membicarakan segala kebaikan di Metro Media Tenikasi Kaum Muda. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Metro baik, kita bicara baik, membicarakan segala kebaikan di Metro Media Terintegrasi Kaum Muda dalam jelajah komunitas. Spesial ngabuburit, masih bersama saya Cuam dari BEP Bersepeda Itu Baik dari Studio 1 Metro Bandung. Metro baik, terima kasih kepada Metro yang telah mengunjungi www.metro.co.id dan telah mengunduh aplikasinya sambil menyimak program Bicara Baik sambil mendengarkan musik serta lagu nonstop 24 jam dengan berbagai genre musik tradisional, lokal hingga internasional. Simak pula ragam artikel berita aktual, liputan opini dan kanal Bersepeda Itu Baik BEP. Untuk integrasi dan request lagu hubungi 0856 2121 029. Untuk konfirmasi materi dan narasumber hubungi 0878 2601 1672. Metro Black masih bersama Kang Andi dan Om Hen. Di sesi terakhir ini mungkin akan secara ringkas tentang harapan-harapan ke depannya. Mungkin mulai dari Kang Andi dulu. Ya, makasih Pak. Kalau dari saya sebetulnya harapannya sih Bike to Work Bandung itu tuh bisa kita bangun bareng-bareng ya, karena anggota Bike to Work Bandung itu kan pesepeda yang menggunakan sepedanya sebagai salah satu alat transportasi alternatif sehari-hari lah katakanlah, atau mungkin bisa jadi utama. Jadi ya kalau untuk orang-orang di usaha gitu, jadi nggak mungkin juga kita mengandalkan sosok ketua gitu untuk melakukan atau menjalankan program-programnya, enggak. Jadi saya harapannya sih teman-teman bisa kita kontribusikan apa yang menjadi gagasan kita bersama di Bike to Work Bandung gitulah. Jadi lebih banyak kita mendiskusikan gagasan dan arah perkembangan Bike to Work gitu, dibanding kita terjebak dalam melihat wah ini kenapa, udahlah mending kita udah aja ngomongin program aja apa yang bisa kita bangun di Bike to Work Bandung gitu aja, demi Bike to Work lah. Makanya tagline di program saya juga mengayuh untuk perubahan gitu. Jadi itu kesana. Keren. Nah, untuk komen harapan-harapan khususnya buat pesepeda se-Indonesia se Bandung. Yang Bandung ya, selamat ya buat Om Andi dan selamat datang kembali Bike to Work Bandung gitu ya. Kemarin hibernasi cukup lama gitu, sekarang hadir ya, terus konsisten hadir gitu. Perubahannya membaur ya kan, terus mewarnai, jadi kontributor bahwa hadir bersepeda itu penting, nemenin semua pesepeda gitu. Itu sih Pak menurut saya. Tapi jangan lupa pulang. dan makan. Bersepedalah yang jauh kan gitu, biar kamu tahu artinya pulang ke rumah. Jangan ya intinya mah Kang Andi mulai dengan ya program yang sederhana, yang penting mewarnai ya, tapi konsisten gitu ya. Konsisten. Nggak harus tinggi-tinggi dan muluk-muluk. Oke, terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir di Bicara Baik edisi ke-34 ini. Terima kasih metronom yang telah mengunjungi WW. Kemudian terima kasih kepada para pendengar yang mungkin sedang menyimak saat ini. Sekali lagi kepada Kang Andi dari Bike to Work Bandung, semoga sukses lancar dalam mencoba menyusuri masa baru di Bike to Work Bandung. Tetap semangat walaupun dengan kondisi apapun. Giroh nada. Buat Ketua Bike Indonesia juga semangat juga karena baru Makasih, berjalan Om, berapa setahun hari. hadir. Saya udah jelang berapa setahun ya? Apa? Belum Agustus kan sih. Oh iya, intinya baru juga kan, jadi tapi semangatnya menyala. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari kami. Mudah-mudahan tetap yang apa kita bicarakan yang cukup menarik ini bisa memang ada efek buat yang khususnya yang mendengar bahwa memang bersepeda itu baiklah untuk kesehatan. Jadi metronom baik, mari bersepeda dengan tetap tertib
bijak dan beretika, jadikan sepedamu sebagai moda transportasi baik to kemana wae. Salam Boseh dan Gugri. Mengakhiri perjumpaan kali ini dengan lagu Terus Berlari dari Dewi Jo. Bicara baik, membicarakan segala kebaikan di Metro Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelasa Komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kang Andi. Ya, sama-sama. Metrums Radio, Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. Cause I can't get enough. Metrums Radio, All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, Putting you out. media terintegrasi kaum muda.